Iya, kalau untuk ya memang sebenarnya tadi baru aja sebelum kami kesini kan saya baru bilang sama Felix, nanti pulang ke rumah kita ngobrol ya visi misi untuk jaga anak. Gimana kalau saya kebalik baru aja pembagian tugas, karena kalau di rumah sakit di Bunda ini kan semua ready, semua suster 24 jam ada, kita mau apa, terus saya juga sebagai ibu saya dirawat, jadi lebih enak lah di sini, bisa istirahat. Tapi kan ketika di rumah itu kan beda ceritanya, dan seperti tadi Dokter Antoni bilang ini ada PR besar. Nah, di mana PR ini yang kita harus diskusikan nih, karena saya dan Felix ini kan baru orang tua baru juga, dan memang kalau mungkin kami punya beberapa kegiatan masing-masing pribadi, dan itu yang harus kami cocokkan lagi, karena ya balik lagi saya memang wanita berkarir, tetapi saya juga wanita yang ingin menjadi seorang ibu yang betul-betul ada buat anaknya 100%. Jadi itu yang kami berdua juga pengen, visi misinya itu pengen dicapai dulu ya, dituliskan dulu nih, dirangkai dulu, itu ada sepakati ya gitu. Dan yang kedua tentunya dari teman-teman dekat, teman-teman keluarga, semuanya itu mereka sangat-sangat perhatian dan support, itu yang membuat saya juga bisa ada sampai sekarang. Dan ya memang ketika kita menjalani, saya yakin ini bukan hanya support dari keluarga dan teman dekat, itu udah pasti, itu sangat pasti, karena mereka adalah orang yang saya cintai dan mereka saling mencintai, mereka juga cinta dengan saya. Tapi ketika kita berdua juga kasih yang terbaik buat orang sekitar kita, walaupun yang nggak dikenal atau yang dikenal, kita tuh dibantu banyak bantuannya, seperti kita ketemu Dokter Caroline, kita ketemu dapat support dari Bunda, dari Dokter Andi, dan semuanya di sini. Di jalannya tuh betul-betul dimuluskan. Jadi itulah yang membuat pada akhirnya saya menjalani ini, mungkin sesuatu hal yang tampak sulit tetapi jadi lebih enjoyable, jadi lebih bisa menikmati gitu. Dengan tapi saya nggak tahu gimana perasaan suami, gantian ya suami saya yang ngomong. Proses perasaan selama proses, kami menikah ataupun pacaran sampai sekarang itu udah 8-9 tahun, udah habis 1 tahun ya, dari awal kenal. Jadi udah tahu dia dari sisi latihannya, beratnya bagaimana, lumayan tahu lah gitu loh kehidupan seorang atlet. Tapi memang yang saat di tengah-tengah yang induksi itu, dia sempat saking sakitnya nangis, bilang aduh aku nggak tahan lagi gitu. Aduh rasanya gimana ya, saya juga nggak bisa membantu merasakan sakitnya, hanya bisa support dia semuanya, dan memberikan kita mau bagaimana gitu kan. Kalau memang nggak bisa ya nggak usah dipaksa juga, nggak apa-apa gitu. Cuma memang ada Grace sangat rindu untuk bisa melahirkan secara normal gitu. Makanya di Sabtu kita coba lagi gitu ya, kita kayak ayo ini last fight kita, kalau memang nggak bisa ya kita harus tahu batasannya juga gitu. Tapi tentu dengan pengawasan dokter, babynya masih sehat, masih bisa bagus gitu ya. Jadi kita kayak oh masih boleh nih. Tapi setelah Sabtu yang terakhir itu memang udah nggak ada pembukaan lanjutan lagi. Kita nggak kayak oh ini mau dipaksa sampai kapan nih. Nggak ada itu, kasihan baby dan mamanya. Akhirnya kita putuskan untuk C-section, sesar. Iya. Karena dia biasa dengerin saya, kamu capek nggak? Kamu ini dulu waktu masih pacaran atau waktu sudah menikah? Aduh kamu nanti ganti jatuh. Aku bilang enggak apa-apa, gitu. Saya udah biasa disiksa, udah biasa disakitin. Kalau sakitin dalam badan ya, secara fisik, karena latihannya memang super berat. Tapi ketika saya mengeluh, ini pertama kalinya saya mengeluh dalam kehidupan saya di depan dia, pasti mengeluh sakit. Itu sampai saya nggak tahan, akhirnya dia benar-benar wah ini ada sesuatu yang betul-betul sangat-sangat serius yang dia harus putuskan, bukan cuma saya yang putuskan. Jadi ya itu makanya dia bisa bicara seperti itu. Dan kalau tambah sedikit lagi tentang support dari teman-teman itu, kita dapat banyak support. Cuma memang waktu induksi itu kan lagi sakit ya, jadi kita memang bukan tempat buat dikunjungi. Tapi kita dapat banyak sekali support, kita harus update semua teman, karena semua tanya gimana gitu.
Cuma ada satu hal yang dalam hati kita selalu merasa dari awal bahwa kita dapat banyak sekali doa dari semua orang. Kita bisa lihat di kadang komen-komen di sosial media gitu ya, bahwa kayak ayo semoga cepat punya momongan, semoga cepat punya momongan setelah kami menikah. Jadi kita merasa kayak oh banyak doa yang mengiringi kami gitu. Jadi kami merasa sangat sangat berterima kasih gitu untuk dukungan doanya semuanya, dan kita merasa sangat terberkati. Ya, terima kasih. Jadi memang menyusui memang waktu sebelum masuk ruang operasi saya sempat distimulasi apakah saya ada ASI-nya apa enggak. Ternyata puji Tuhan banget itu ada satu suntikan ya. Itu berapa mili ya dok ya? Dok, satu suntikan untuk ASI itu yang pertama kan kolostrum itu jadi awal begitu sebelum mulai lahir Bu Gracia ini kolostrum udah lumayan banyak. Biasanya kadang-kadang ibu mau lahiran itu kolostrumnya masih setetes, 2 tetes, tapi Bu Gracia begitu udah mau melahirkan kolostrumnya bisa terkumpul 1 mili. Dan setetes kolostrum aja itu udah membantu sekali untuk asupan baby. Jadi kalau bayangkan terkumpul 1 mili itu 20 tetes, itu udah sangat membantu sekali. Kemudian hari kedua Bu Gracia sudah mulai terkumpul lebih banyak lagi. Mungkin ya kalau buat saya sih banyaknya untuk usia 1 hari itu 5 mili udah termasuk banyak, atau mungkin 4 mili udah termasuk banyak, dan Bu Gracia bisa tercapai seperti itu. Dan berangsur-angsur sampai hari ini ASI-nya udah bisa 70 mili ya Bu. Iya, itu banyak banget. Kemarin pas visit juga di botol pumpingnya dikasih lihat ke saya, dan waktu itu terkumpul 20-30 mili, dan itu bagus sekali, sempurna sekali pumping. Jadi untuk produksi ASI nggak ada masalah, babynya minumnya juga lahap, ya, dan akhirnya berat badan naik ya. Iya, yang pasti saya juga ingin, karena ada penjelasan seperti itu dan saya merasa saya bisa memproduksi ASI, jadi saya ingin ada ASI eksklusif kepada bayi saya ini gitu, karena itu yang terpenting dalam kehidupannya ya. Nah, yang kedua adalah memang saat ini saya lebih akan memprioritaskan keluarga saya. Saya sewaktu saya pensiun saya juga selalu bilang bahwa saya ingin berfokus pada keluarga, walaupun memang saya mempunyai kegiatan-kegiatan yang lain seperti mungkin bisnis-bisnis yang lagi kami bangun. Juga saya juga sebagai chair athlete commission di BWF juga, jadi dan memang masih ada tugas-tugas mungkin di Pelatnas PBSI juga ya, yang memang waktu saya minta izin mereka tetap bilang bahwa saya harus ke sana, saya harus jadi mentor dengan bukan ini, tapi saya dengan sukarela akan melakukan itu dan saya mengiyakan. Jadi memang sebelum waktu saya kelar bulu tangkis, saya memang sering banget ke Cipayung untuk paling nggak seminggu itu 1-2 kali untuk sekedar untuk main, untuk sparring sama mereka, untuk lihat gimana perkembangan mereka dan bagaimana lihat perkembangan teman adik saya di sana. Dan karena abis itu saya sudah hamil, jadi saya nggak bisa bermain yang lebih intens lagi, tapi dukungan support moral itu yang saya selalu berikan kapanpun, ketika mungkin ini sebagai boleh dibilang saya membocorkan rahasia, ketika teman-teman adik-adik saya atau mereka datang, kalian bisa datang ke rumah saya kapanpun. Jadi ketika kemarin ada yang datang ke rumah, ya saya nggak perlu sebutkan ya namanya, tapi mereka cukup banyak, sering berganti-gantian datang ke rumah untuk nanya, untuk minta advice dan segala macam yaitu, dan itu memang terbuka untuk rumah saya terbuka dan kami berdua terbuka untuk adik-adik saya, untuk Pelatnas bulu tangkis Indonesia untuk maju. Jadi bukan hanya fisik saya hadir, tapi betul-betul hati saya pengen melihat olahraga yang telah membesarkan nama saya ini juga tetap berjaya untuk memberikan yang terbaik buat Indonesia, gitu sih. Terima kasih. Iya, untuk C-sectionnya kami
Erax ya dok ya, yang Erax. Kalau enggak, saya jawabin tidak tahu. Jadi kalau boleh dilurusin nih, kadang kalau saya dengar kesannya awamnya suka salah tangkap sih. Jadi C-section pada dasarnya tekniknya adalah sama. Erax itu adalah metode pembiusan. Jadi bukan C-sectionnya, tekniknya berubah jadi Erax, bukan. Jadi kadang kalau saya tangkap, oh itu sekarang sesarnya Erax ya dok. Bukan. Jadi Erax itu adalah suatu teknik anestesi pembiusan untuk membuat pasien-pasien yang selesai dioperasi itu dia lebih lekas bugar. Jadi itu adalah permainan dari dokter bius, mix and match-nya obat-obatan supaya pasien tetap nggak sakit gitu, sakitnya minimal tapi bugarnya cepat. Jadi mau saya jangan salah tangkap, jadi sekalian saya luruskan aja bahwa Erax itu adalah teknik pembiusan, bukan teknik dari sesar. Sesar dari dulu tetap sama tekniknya, ya. Walaupun tidak memakai Erax pun tetap nggak sakit, pakai Erax lebih cepat pulih, seperti itu. Kalau ya. enggak, saya nggak di sini ya. Iya kan, kalau ya itu udah dijawab ya. Dan yang kedua tadi, gejolak batin. Nah ini waktu dokter kalau saya habis olimpiade nih, katanya kelarlah tugas, katanya ayo kita program. Waduh, udah akhirnya dokter bilang program iya IVF di Morula. Ya udah saya ikutin. Tapi yang jadi kegalauan saya itulah kan, kalau misalnya kita mau program IVF itu ada banyak obat yang harus dimasukkan. Sedangkan profesi saya ini harus seminim obat yang harus dimasukkan ke dalam tubuh saya. Iya, bahkan kalau waktu kita tarik segulur belakang sedikit, saya pakai spiral. Waktu dia bilang, saya boleh nggak dok, kalau gimana caranya nggak hamil dulu, tapi tanpa obat-obatan, ya spiral bu. Tapi spiral itu benar-benar bikin badan pinggang saya sakit terus dok. Iya. Tapi ya mungkin ya itulah, tapi nggak apa-apa dijalanin. Nah, galaunya itu, aduh gimana ini? Sedangkan saya sebagai seorang atlet itu, kami setiap hari itu harus mengisi namanya schedule dari WADA. WADA itu Wadah Doping Dunia, di mana kami itu perginya di mana, tinggalnya di mana, makannya sampai itu di monitor. Jadi per 3 bulan kami selalu update. Kami misalnya lagi pertandingan di Indonesia, oh tempatnya di hotel misalnya Senturi. Pertandingan di Jepang, hotelnya di Tokyo, hotel di Tokyo ini di segini. Lagi Sabtu Minggu lagi pulang ke rumah, harus saya exact place, exact address yang saya harus tulis. Karena sewaktu-waktu doping itu akan datang, orang doping nggak tahu dari Jerman, nggak tahu dari Korea, itu sering sekali, itu udah jadi makanan. Jadi kalau misalnya 1 bulan itu bisa ada tes doping 2 kali, ya belum pertandingannya udah 4 kali kan 1 bulan misalnya, itu udah setiap kali udah doping terus lah pokoknya. Nah, saking begitunya tuh saya khawatirnya ini gimana ya caranya gitu. Akhirnya saya mencoba untuk kirim surat ke bagian doping dunia bahwa saya ini akan melakukan program hamil yang dimana tentang IVF ini, dan ada obat-obat yang memang tidak boleh yang dikasih masuk. Tapi karena program hamil dan saya wanita, jadi memang ada pengecualian, memang ternyata ada pengecualian di badan Wadah Doping Dunia itu. Tapi ini yang jadi gejolak kita berdua ya, bolak-balik ya dok, surat-surat ya. Aduh, saya kan seawam ya, saya nggak ngerti nih kalau seorang atlet itu ternyata dopingnya tuh di luar pertandingan pun tetap ada pemeriksaan doping gitu. Jadi untuk proses freezing embrio itu ternyata obat-obatnya semua tergolong obat doping. Nah itu saya, oke, saya bilang. Jadi saya shock juga ya, ternyata ibu tetap harus nggak boleh harus bebas dari doping walaupun bukan dalam pertandingan. Jadi ternyata atlet itu begitu, saya baru sadar. Jadi waktu itu kita agak repot juga, bikin surat ke pusat doping ya, kayak pusat doping dunia itu untuk bulu tangkis, bikin surat bahwa Ibu Greysia itu tolong dikecualikan saat ini karena sedang menjalani suatu program kehamilan. Sementara tuh obatnya berderet dari A sampai Z, tergolongnya doping semua ternyata. Iya.
Jadi kan rencana embrio itu kan hanya untuk sebagai cadangan ketika saya jadi saya pengen, kami berdua pengen punya anak, tapi karena umur saya yang sudah tidak muda lagi, jadi harus cepat disimpan embrionya. Itu sebagai cadangan aja gitu. Nah, pada akhirnya ya kegalauan itulah juga yang menambah selain doping, terus juga pikiran gimana nih kalau misalnya kalau nunggu-nunggu ya dok, jangan nunggu lagi, udah sekarang aja. Jadi sehingga membuat saya itu sebenarnya membuat saya dan suami saya itu pada waktu itu ketika masih menjalani 1 tahun kan, ketika udah dipetik telurnya dan udah disimpan, itu membuat rasa kami tenang. Kami udah punya tabungan gitu, jadi saya tuh bisa menjalankan aktivitas saya atau profesi saya sebagai atlet tuh nggak terhalang pada saat itu. Itu yang membuat saya pada akhirnya mungkin pada kita coba alami ternyata bisa langsung cepat dapat. Saya percaya pasti ada kemungkinan salah satu mentalnya di situ, karena kami berdua udah tenang, kami enjoy, kami menikmati. Kan katanya ya kalau orang mau punya anak gak boleh stres, gak boleh ini, gak boleh itu. Nah karena ada tambahan sudah punya cadangan itu, jadi kami dulu tuh ada rasa tenang, akhirnya bisa memilih anak secara alami gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau ya tentang rencana itu mungkin memang banyak banget yang tanya dan banyak banget yang mengharapkan hal yang sama, Mas. Tapi di sini saya juga sebagai orang tua, saya tidak akan memaksa anak saya mau jadi apa. Tetapi kalau yang namanya olahraga itu atau yang namanya jadi atlet, memang itu adalah fondasi yang baik buat setiap anak, karena disiplinnya dari kecil itu udah dijaga. Saya lumayan bulu tangkis dari umur 5 tahun, jadi ketika saya tahu bahwa ketika memilih sebagai seorang atlet itu disiplinnya sangat bagus, cara didikannya dari orang tua dan didikan dari klub pembinaan itu juga baik, karena kita harus memutuskan apapun itu dari sejak dini mungkin. Jadi kita lebih cepat dewasa dan bisa lebih bijaksana gitu waktu kita memutuskan hal-hal yang menyangkut masa depan kita. Itu menurut saya yang harus saya pelajari dan saya ambil petik. Tapi kalau dia mau jadi nantinya atlet bulu tangkis, atlet voli, atlet tenis, atlet apa, atau bahkan bukan atlet juga, itu saya nggak ada, kami berdua rasanya tidak membatasi itu sih. Tapi saya ingin ambil nilainya dari sisi seorang jadi atletnya itu, profesi atletnya itu, gitu, untuk membesarkan seorang anak. Gitu, Mas. Baik.